Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Saya percaya hari ini kita tetap menikmati penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Nah, walaupun hari ini kita kembali ibadah online, tapi biarlah roh kita menyala-nyala buat Tuhan. Jangan lemah, jangan takut, jangan gentar. Kita hadapi setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan bulan ini pun ada berkat, ada anugerah, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi, yang kita nikmati dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita akan siapkan hati untuk beribadah walaupun secara online, tetapi biar rohmu tetap menyala-nyala. Dan saya percaya waktu kita beribadah, maka Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami kembali beribadah secara online, kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Engkau hadir saat ini bersama dengan kami. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar waktu kami memuji menyembah Tuhan, Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami. Engkau disukakan atasnya. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Waktu firman Tuhan disampaikan menjadi berkat kekuatan buat setiap kami, untuk kami tetap kuat menghadapi apapun badai hidup yang hari-hari ini sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara, Engkau menuntun, Engkau menyertai. Berkati ibadah hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya mau ajak saudara memuji Tuhan lebih dahulu sebelum kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Dia pertolongan kita, Dia keselamatan bagi kita. Mari saudara nyanyikan sama-sama dengan saya. Nyatakan bagi Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar mulut kita mengakui Allah kita adalah gunung batu yang kuat, kota benteng dan keselamatan bagi kita. Mari percaya, nyanyikan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sama-sama katakan. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Alfa dan
awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Biar kami tetap menaruh dalam hati kami, Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah Allah kota benteng kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar hari ini kami siapkan hati lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama kami datang merendahkan diri mencari wajah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Bahkan kami saat ini memasuki bulan yang baru di bulan April 2020 ini Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah di bulan ini. Penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan berlimpah di bulan ini. Terima kasih Bapa. Kami datang bersama-sama. Mari naikkan pujian. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Bersama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Bersama-sama datang kepada Bapa. Dialah sumber segalanya buat kita. Mari masing-masing saudara bawa hidupmu menyembah Tuhan. Katakan bagi Bapa kita, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami menyembah nama-Mu. Ajaib perbuatanmu, dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku gentar, tak usah ku cemas, Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari percaya, nyatakan, tak usah ku takut, tak usah kami gentar. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku cemas, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pembelaku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan, perkasa Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh Jesus, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bersama-sama kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menikmati semua berkat dan anugerah. Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Waktu kami memuji menyembah, nama Yesus yang dipermuliakan di tempat ini. Mari sama-sama kita angkat pujian buat Allah kita. Mulia, mulia bagi anak
domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami nyatakan bagimu Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi bersama-sama, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sama-sama katakan, atas semuanya di bumi. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Biar nama-Mu yang dimuliakan, biar nama-Mu yang ditinggikan. Memasuki bulan April ini Tuhan, Engkau memberikan satu tema buat umat-Mu, yaitu strategi. Tuhan, tolong setiap kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Memasuki bulan yang baru di bulan April ini, kami hanya bergantung kepada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, dan tuntunan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, biar waktu kami belajarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri akan menyingkapkan semua rahasia daripada firman Tuhan, dan itu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April. Dan ini adalah minggu pertama, walaupun kita beribadah secara online, tidak masalah, yang penting kita tetap percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, di bulan April ini ada satu tema yang dibagikan, yaitu strategi, saudara.
Nah, strategi ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama ada sistem di dalamnya, ada evaluasi saudara, atau ada penataan ulang, dan ada adjustment atau pengaturan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama sepanjang bulan ini mengenai tema strategi ini. Dan saya berdoa biar setiap kita bisa menangkap pesan Tuhan dengan baik, sehingga di bulan ini, di masa-masa akhir daripada penyebaran virus COVID-19 ini berakhir, saudara. Dan kita percaya kita akan memasuki satu fase yang baru. Strategi buat setiap kita diberikan oleh Tuhan supaya kita survive, dan bukan hanya itu, supaya kita mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita. Saudara, siap belajar? Mari kita akan siapkan hati kita. Buka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini ayat tema kita untuk sepanjang bulan April, saudara. Strategi, ya. Amsal 20 ayat 18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan, saudara. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, strategi itu sama dengan siasat, saudara. Nah, membangun kerajaan Allah membutuhkan strategi atau siasat supaya kerajaan Allah dapat dibangun dengan baik. Nah, saya kasih analoginya seperti ini. Kalau saudara membuka usaha, buka restoran, tentunya saudara akan hitung dulu berapa modalnya, tempatnya di mana, ya kan? Terus bagaimana cara bukanya, kapan waktu yang terbaik itu buka. Terus yang jadi andalan menusnya apa, saudara? Kalau restoran tidak punya menu spesial, menu khusus, dia tidak akan sulit untuk maju, saudara. Harus punya menu spesial. Nah, lalu pelayanannya mau seperti apa? Ya kan? Lalu pesan antar apakah ada dan lain sebagainya. Semua itu bagian daripada strategi atau siasat berdagang. Nah, hari ini saya tidak bahas mengenai dagang, itu cuma contoh, tetapi kita bahas mengenai bagaimana kerajaan Allah itu bisa ditegakkan di kota kita, Serang dan Cilegon, dan itu perlu strategi, itu perlu siasat. Setuju, katakan amin. Nah, kita akan belajar membahas subtemanya dulu. Tadi ada sistem, ya kan? Ada apa lagi selain sistem? Ada evaluation, saudara, dan juga ada adjustment atau pengaturan. Tapi hari ini di bagian minggu pertama saya akan lebih fokus kepada sistem. Bagaimana kita membangun sistem di dalam kerajaan Allah. Nah, so, perhatikan sama-sama. Sistem sangat diperlukan dalam membangun kerajaan Allah menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ya, gereja harus memiliki sistem dalam pergerakannya. Jadi kita tidak asal bergerak. Sama seperti kalau sudah tahu bagaimana gereja ini dibangun. Dari awal kita cuma minta petunjuk Tuhan, kita cuma minta tuntunan Tuhan. Bagaimana kita harus melakukannya? Nah, sampai hari ini itu tetap kita pertahankan. Kita minta Tuhan pimpin kami, dan biar ini jadi DNA buat setiap kita di wadah ini, bahwa kita berjalan bukan dengan kuat dan gagah, tetapi karena tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, mari kita baca, ada ayat penuntun buat setiap kita yang tadi kita sudah baca. Saya mau lebih menyorot lagi, saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan sistem yang diajarkan di ayat tersebut adalah yang pertama. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, ayat ini ditujukan kepada Timotius. Yang berbicara adalah Paulus, saudara. Nah, Paulus ini sedang berbicara kepada Timotius. Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Artinya selama ini Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus sebagai bapak rohaninya. Saudara, seorang pemimpin rohani sudah seharusnya menerima tuntunan atau pimpinan dari bapak rohaninya supaya bisa diajarkan ke anak rohaninya dia lagi.
Atau dalam bahasa ini, saya pribadi, saya memiliki Bapa rohani. Dan karena saya memiliki Bapa rohani, saya menerima banyak hal yang baik dari Bapa rohani saya. Dan itu saya impartasikan buat saudara yang adalah anak-anak rohani, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, sampai di sini, saya analogikan begini, posisi gembala dan jemaat. Jika saudara berkenan, berilah tempat di hatimu untuk menerima saya sebagai gembalamu ini sebagai Bapa rohani. Yang mau katakan amin. Nah, dengan kata lain, saudara adalah anak rohani saya. Karena hanya, ini perhatikan, karena hanya hubungan Bapa dan anak yang akan membuat impartasi bisa diterima dengan baik. Kalau Bapak ngomong sama anaknya dengar, saudara. Tapi kalau Bapak ngomong sama anak tetangga belum tentu memperhatikan perkataan kita. Tapi kalau anak kita sendiri, dia pasti akan mendengar perkataan kita. Nah, saya mau sama-sama kita belajar mengenai pembapaan yang sudah mengikuti kelas Kingdom Training. Saudara sudah mempelajari fase mengenai pembapaan dan anak rohani, gitu ya. Nah, sebab anak pastinya akan mendengar bapaknya. Apa yang diarahkan oleh bapaknya, pasti anak mendengarnya. Nah, kata yang pertama, saudara, untuk siasat ini, strategi kita untuk membangun kerajaan Tuhan. Yang pertama, siasatnya harus mesti ngerti. Saudara harus menjadikan gembalamu ini Bapa rohani, dan saudara jadi anak rohani, supaya impartasi itu terjadi dengan baik. Firman itu masuk dengan baik dalam hidup saudara. Amin. Nah, yang kedua, Alkitab berkata dalam 2 Timotius 2 yang tadi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara perhatikan, tugas Bapa rohani adalah memberikan impartasi rohani. Memberikan impartasi rohani buat anak-anak rohaninya. Dalam hal ini, posisi saya sebagai Bapa rohani memberikan impartasi kepada saudara sebagai anak rohani untuk menerima berkat-berkat rohani. Nah, saya akan lebih dalam di sini. Karena itu, saya mesti memperhatikan sama-sama bahwa gembala itu bukannya Superman, saudara. Gembala itu bukan Superman, sehingga bisa mengerjakan semuanya dengan luar biasa. No. Gembala harus menjadi bapa yang baik buat saudara. Dan karena itu gembala butuh orang-orang yang dapat dipercayai untuk menerima pengajaran yang baik dari Bapa. Oke? Siapa sih orang yang bisa dipercayai? Orang yang bisa dipercayai, kalau saudara lihat Alkitab, itu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Siapa orang yang bisa dipercayai untuk menerima berkat rohani ini dan untuk diteruskan kepada banyak orang? 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7, saya akan baca buat saudara. Karena itu, penilik jemaat harusnya seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, kalau baca ini, prosesnya berat sekali ya syaratnya ya. Tapi kalau saudara mengikuti tuntunan Tuhan, maka hal ini tidak akan menjadi satu yang berat buat saudara. Yang penting sekarang adalah jadilah orang yang bisa dipercaya dengan baik oleh Tuhan. Nah, kalau saya rangkum ayat yang barusan kita baca, ada satu kalimat. Intinya adalah orang atau saudara yang menjaga hidup jasmania dan rohania secara baik.
Itu aja sudah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita sedang belajar untuk disempurnakan. Tetapi orang yang menjaga dirinya sempurna, tetap menjaga dirinya baik, melakukan apa yang baik, maka dari hari ke hari kehidupannya akan semakin disempurnakan. Nah, gembala mencari orang yang dapat dipercayai seperti itu, yang memiliki kriteria yang tadi kita baca, saudara. Dan orang itu saya harapkan adalah saudara. Haruslah engkau menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Bapa rohani. Sebagai anak rohani, engkau harus dapat dipercaya oleh Bapa rohani. Yang mau katakan amin? Amin. Nah, secara khusus orang yang dapat dipercaya hari-hari ini adalah yang berstatus sebagai kepala keluarga atau single parent. Kenapa? Karena mereka akan menyampaikan pesan Tuhan, berkat rohani nomor 1 kepada keluarganya. Yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah ini, kalau tadi kita sudah memasuki fase yang kedua, dapat dipercaya, memiliki kriteria yang baik, maka yang ketiga ada tugas. Yang juga cakap mengajar orang lain. Kondisi social distancing sedang diterapkan oleh pemerintah sampai dengan hari ini, akhirnya membuat gereja tidak bisa beribadah secara umum seperti biasa. Tetapi justru gereja sekarang muncul di rumah-rumah. Setiap keluarga jadi gereja, membentuk persekutuan, membentuk komunitas keluarga untuk datang kepada Tuhan. Nah, poin ini menjelaskan bahwa poin 2 yang tadi, gembala itu atau saya sebagai Bapak rohani membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk apa? Menyampaikan atau mengajar firman Tuhan, yaitu kepala keluarga atau single parent. Saudara, tanggung jawab itu ada dalam hidupmu. Jadilah penyampai firman Tuhan. Nah, sadarlah saudara bahwa kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau saya ajak saudara untuk belajar, kata mengajar dalam 2 Timotius tadi, itu memakai bahasa asli didasko, artinya untuk mengajar, untuk mengarahkan, dan untuk menegur, saudara. Jadi ada yang namanya mengajar, ada yang saatnya mengarahkan, dan juga ada waktunya untuk menegur. Jadi jangan salah ya, bukan cuma diajar, tapi juga ada teguran di dalamnya. Nah, gembala sedang menerapkan sistem ini buat gereja di Rock, Serang Cilegon saat ini. Sadar nggak saudara? Kalau saya terus menggongkan untuk membangun mesbah keluarga, membangun mesbah keluarga, membangun mesbah keluarga, ternyata ini ada dalam tuntunan Tuhan. Pada waktu saya menyerukan saudara untuk membangun mesbah keluarga secara rutin setiap hari, tiap pagi, saya minta tuntunan Tuhan untuk saya bisa memberikan bahan sharing firman. Supaya apa? Kepala keluarga, single parent, engkau harus menyampaikan itu buat keluargamu menjadi makanan rohani, menjadi makanan kesehatan buat keluargamu. Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Tiap hari saya ambil waktu untuk menyiapkan sharing firman Tuhan buat setiap keluarga. Dan ternyata itu bagian dari sistem yang harus kita kerjakan. Nah, saya berdoa, soal latihan, kepala keluarga mungkin belum terbiasa memimpin keluarga, memuji menyembah Tuhan, apalagi mau menyampaikan firman Tuhan di hadapan istri, di hadapan anak. Tidak apa-apa, wajar sudah. Tetapi saya mau ajak sudah berlatih, belajar. Engkau adalah orang yang sedang dipercayai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi perhatikan, walaupun kita saat ini sedang tidak beribadah di gedung, tapi kita ada di rumah-rumah. Dan firman Tuhan itu tetap sampai kepada keluargamu. Amin. Nah, biar setiap kita boleh mempersiapkan diri.
Saudara perhatikan, saya sebagai gembala sedang melatih saudara sebagai anak untuk saudara mengembangkan talentamu, untuk saudara menyampaikan kabar baik buat keluargamu setiap hari. Saudara sedang dilatih untuk menjadi penyampai kabar baik. Karena itu saya berharap mulai hari ini saudara terus masuk dalam mesbah keluarga, bangun terus mesbah keluarga. Istri ingetin ya, istri jangan lupa ingatkan suaminya. Single parent, anak-anak ingatkan orang tuamu. Jangan sampai tidak ada mesbah keluarga. Kita bangun mesbah keluarga. Saatnya nanti tiba, virus ini sudah selesai, kita kembali beribadah, maka saudara perhatikan, engkau akan jadi pribadi yang berbeda, saudara. Engkau sudah diperlengkapi untuk jadi pengajar yang baik. Jadi strategi di bulan April ini, bagian yang pertama, kita masuk dalam sistem. Nah, sistemnya adalah Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi pengajar. Haleluya. Amin. Karena ini minggu pertama, kita akan persiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Saudara, siapkan hatimu. Kalau di hatimu masih ada hal yang tidak benar, bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Jangan ada dosa, jangan ada dendam, jangan ada marah, jangan ada sesuatu yang kotor di hatimu, tetapi kau mesti melepaskan itu semua. Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga mesti bisa mengampuni orang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka hari ini pun saya ajak saudara berikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan siapkan hidup kita bersama-sama untuk menerima roti dan anggur. Saudara siapkan roti dan anggur. Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati. Engkau yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Kuduskan setiap kami, layakan setiap kami, layakan umat-Mu Tuhan, untuk kami semeja sehidangan dengan Engkau. Kami pegang roti dan anggur di tangan Tuhan, melambangkan tubuh dan darah Yesus yang akan bersekutu dengan kami. Mari siapkan roti dan anggur, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab pada malam waktu Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari percaya boleh makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan. Mari angkat anggur saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, ini curahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, darah-Mu yang menyembuhkan, darah-Mu yang menyucikan. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat tanganmu sama-sama. Biar tubuh dan darah-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang membebaskan setiap kami, dan tubuh darah Yesus melayakkan kami di hadapan Bapa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap pribadi. Bulan ini kami akan jalani bersama dengan Tuhan, dengan pengurapan, dengan kekuatan, penyertaan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap pekerjaan bisnis yang mereka kerjakan. Ada hasil yang berlipat kali ganda secara ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Dan sebentar kami rindu untuk terima berkat daripada Tuhan turun atas setiap kami. Mari angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, keberhasilan menyertainya. Sebab Tuhan yang memegang tangan kananmu, Tuhan yang membawa kau terus naik dan tidak turun mencari kepala dan bukan ekor. Tangan Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Karena itu terimalah jemaat yang dikasih Tuhan, berkat dari Bapa, berkat yang sempurna di dalam kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu, menuntun hidupmu dari mulai hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai, dan sampai selamanya. Semua ini diberkati sama-sama, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sepanjang bulan ini kita boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sekalipun badai belum berakhir, tapi kita punya iman. Bulan ini badai berlalu di dalam nama Yesus. Engkau dalam pemeliharaan Tuhan, engkau dalam penyertaan Tuhan. Hari Selasa tetap kita akan doa streaming
dan juga untuk komsel sementara ini kita tiadakan. Tetapi tiap hari saya mendorong saudara bangun mesbah keluarga. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Shalom.